Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang lagi di program Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Nah, program Titik Koma adalah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Di sini kita akan dengar cerita-cerita dari para sahabat muda yang akan menceritakan nih kisah hidupnya yang dulu tuh sepertinya udah titik, udah gak ada lagi harapan, tapi ternyata Tuhan mau kasih koma yang artinya masih ada harapan, masih ada masa depan buat setiap kehidupan mereka. Nah, nanti teman-teman, program Titik Koma itu bisa kalian saksikan di setiap hari Jumat jam 5 sore. Ingat ya, hari Jumat jam 5 sore, jangan sampai ketinggalan. Bisa ditonton di aplikasi GoPlay atau juga bisa ditonton di YouTube di akunnya Pijar TV dan juga Muda TV. Nah, hari ini aku Devi Indah dan aku nggak sendirian, aku juga bareng-bareng sama Tasya Manuela. Dan Kak, hari ini kita juga nggak berdua. Betul sekali. Kita bareng narasumber yang luar biasa dan dia is one of my best friend. Wah. Kita langsung panggil aja Abelia Jasmine. Abelia Jasmine. Abelia ini panggilannya Abelia Jasmine atau Abel ya Kak. Soalnya konon katanya yang aku tahu Abel itu punya ini ya, apa namanya, peliharaan di rumah namanya Bella. Oh iya. Jadi kalau manggil Bel dua-duanya nengok ya. Iya, itu fun fact banget sih itu. Oke, Abel boleh dong ceritain kenalan dulu mungkin ya, kayak kesibukan kamu sekarang apa yang kamu kerjakan sekarang. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abelia Jasmine. Saat ini aku adalah salah satu mahasiswa di salah satu institusi di Jakarta, komunikasi, dan kesibukan aku sehari-hari ya kuliah, kebetulan juga lagi magang, terus juga berkegiatan pelayanan juga organisasi. Itu sih. Mantap. Nah, Bel, kan kita bertiga nih mau ngobrol-ngobrol di Titik Koma ini, dan lo tuh ngasih judul keberhasilan dalam kegagalan. Dan pastinya ada ada cerita di balik kenapa lo memilih judul itu. Boleh nggak sih ceritain dikit journey apa sih di balik keberhasilan dalam kegagalan? Oke, keberhasilan dalam kegagalan. Nah, kenapa sih aku milih judul itu? Alasannya sebenarnya udah dari awal, aku udah lama banget, nggak lama banget lah, baru beberapa tahun yang lalu. Aku lulus SMA, Kak. Aku lulus SMA, perjalanan kita kan kalau misalnya lagi pendidikan atau lagi mau proses sesuatu, pasti ingin hasil tuh terbaik kan. Pengen hasil yang gue harus berhasil gitu. Nah, di saat itu aku lulus SMA, lagi daftar kedinasan instansi besar banget, kuliah juga gitu, mau daftar kuliah, tapi aku fokus di situ. Nah, aku mengalami kegagalan dari pendaftaran itu dan membuat aku tuh jadi down-nya parah banget. Kenapa? Karena sebagai anak pertama juga, terus juga aku dilihat sama adik-adikku, aku juga jadi tolak ukur dari keluargaku, terus juga keluarga seluruhnya gitu. Teman-teman aku bahkan mengekspektasikan aku menjadi seseorang yang berseragam gitu loh. Nah, di saat itulah aku ngerasa, aduh, kayaknya habis ini aku mau jadi anak kuliahan kayak apa ya, yang cuman kuliah pulang atau cuman organisasi biasa. Nah, tapi setelah aku lihat sampai perjalanan aku hari ini, ternyata ada banyak keberhasilan yang aku capai gitu. Maksudnya dari kegagalan itu boleh aku down dan ini segala macam, tapi proses aku bangkit itu, aku mengalami banyak keberhasilan itu yang aku hari ini mau bagiin gitu sih, Kak. Wow. Malah melalui kegagalan-kegagalan yang Abel alami, di situ Abel bisa melihat dengan perspektif yang lain ya, Abel. Yeah. Yaitu ada keberhasilan lainnya yang memang akhirnya Abel nanti bisa akan ceritain lagi ke kita. Yep. Dan mungkin sebelum kita ke fase dimana akhirnya Abel bisa melihat dengan perspektif lain, yaitu adalah keberhasilan. Boleh diceritain nggak sih Abel yang dulu nih waktu kamu tuh terpuruk banget gitu? Ya aku rasa kegagalan kita sering ngalamin, ada kegagalan kecil, ada kegagalan yang mungkin lebih besar. Apa sih yang akhirnya membuat Abel waktu itu tuh terpuruk banget gitu? Memang waktu itu apa yang Abel percaya tentang diri Abel? Oke.
Eh, mungkin hari ini ada teman-teman yang baru mau masuk kuliah atau baru mau daftar, pasti ada rasa takut itu dong, rasa apa ya, rasa gue harus berhasil gitu. Nah ketika aku di situ terpuruk itu, aku cuma di bayangan aku hari ini harusnya aku udah pakai seragam, hari ini harusnya aku udah nggak di rumah gitu, harusnya aku di asrama, harusnya hari ini aku udah bayangin hal-hal yang emang nggak terjadi gitu. Padahal depan mata aku lagi ngelakuin kayak kuliah, organisasi, pelayanan di muda gitu. Padahal itu semua sebenarnya ada hal-hal yang ingin Tuhan tunjukkan di situ, tapi karena aku fokusnya hanya untuk sebagai seseorang yang berseragam dan juga mengalami kehidupan yang di sana itu yang berseragam itu, makanya aku down banget kan sebenarnya. Selain itu juga aku sempat rada malu gitu loh, kayak ketemu sama teman-teman yang udah berseragam, yang berjuang bareng aku, terus mereka udah berseragam, mereka yang berhasil lah yang ibaratnya ya. berhasil. Terus pada aku bilang, ada juga sih yang nggak berhasil, cuman kan ada yang nanya gitu, Bel kenapa nggak coba lagi? Di situ aku kalau orang nanya kayak gitu aku sensitif banget di saat itu, kayak ya kenapa emangnya aku pilihnya kuliah gitu, aku lebih kayak tamengkan diriku kayak ya aku kuliah aja ngapain gitu, ntar aja lah kapan-kapan lagi, emang bukan tempat aku gitu. Cari segala macam excuse sampai akhirnya aku baru bisa deal with it itu tuh setelah setahun, sekiranya setahun lah, ketika papaku akhirnya gak lama dari aku terpuruk itu, mamaku juga nguatin aku. Dia cuma bilang kayak gini, Bel, apapun yang kamu alamin sampai hari ini, kamu kuliah dan sebagainya, papa tetap bangga sama kamu. Mama juga bilang kayak gitu, kayak kamu mungkin gak masuk jadi berseragam gitu, walaupun awalnya mama sempat ngelarang ya, dia sempat rada-rada enggak deh anak cewek satu-satunya gitu kan, tapi akhir-akhirnya dia setujuin. Tapi waktu dia lihat aku dengan proses aku, dia bilang, Bel nggak apa-apa katanya, kamu mau hari ini gagal ya nggak masalah, nanti di lain kesempatan mungkin ada keberhasilan lain gitu, ada hal lain yang ingin Tuhan sampaikan ke kamu. Tapi yang paling aku jadi bikin aku bangkit lagi tuh selain keluarga, teman, ya kata-kata papaku sih kayak gitu, kayak kegagalan yang kamu hari ini tuh jadi bekal buat kamu nanti di masa akan datang, dan apapun yang kamu laluin sampai hari ini, papa udah bangga sama kamu. Itu yang bikin aku bangkit lagi. Wow, berarti tadi kan kebohongan yang lo percaya adalah itu membuat lo merasa diri lo gagal, karena lo gagal masuk ke salah satu kedinasan impian lo. Jadi satu hal yang lo percaya, oh gue orang yang gagal karena gue nggak jadi masuk di situ, gue cuma jadi anak kuliahan nih. Nah tapi kan saat ini berarti lo udah punya paradigma yang baru, dan lo udah menyadari kalau Tuhan tuh ternyata belum kasih titik di kegagalan lo di kedinasan itu, tapi dia masih kasih koma di hidup lo. Nah boleh nggak sih Bel ceritain sedikit titik balik atau kebenaran apa sih yang ngubah lo punya perspektif, ngubah lo punya paradigma tentang apa yang dulu lo percaya? Oke. Didukung dari yang papa tadi bilang ya, mama, dan gitu juga orang sekitar gitu ya. Ada lagi Kak Arthur sebagai bapak rohaniku, dia bilang, Bel kamu boleh mempersiapkan yang terbaik, kamu boleh mempersiapkan hasil yang terbaik, tapi kamu jangan lupa kamu juga harus mempersiapkan hasil yang terburuk. Kalau misalnya hasilnya ternyata kamu gagal, ya kamu juga harus siap diri, siap hati gitu, karena emang gak akan mudah. Dan yang itu aku percaya dan aku kuatin, akhirnya aku bisa sampai hari ini, dan aku percaya proses yang aku alamin waktu itu semua membentuk aku sampai hari ini gitu. Jadi aku ngambil, jangan percaya, maksudnya berhasil tuh bonus gitu loh. Tapi kalau misalnya proses itu yang justru lebih, menurut aku lebih kuat, yang bikin aku sampai hari ini gitu sih. Kadang sebenarnya sih kita sendiri yang suka kasih tolak ukur keberhasilan dalam diri kita sendiri. Kayak kita yang sering bikin ekspektasi untuk kita sendiri, kita yang bikin ekspektasinya, kita yang kecewa juga karena ekspektasinya nggak bisa kita capai gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita tuh terlalu stres dengan apa yang kita ekspektasikan dengan diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya mungkin kayak yang tadi Abel bilang, padahal ternyata mama, papa, dan teman-teman juga tetap melihat Abel tuh bukan sebagai orang yang gagal. Walaupun ada masa di mana kamu gagal di satu titik, tapi sebenarnya mereka tetap melihat Abel tuh sebagai orang yang keren, sebagai kakak yang baik, yang bisa diteladanin gitu. Yang kadang-kadang kita nggak sadar ya nggak sih? Kita soalnya punya ekspektasi buat diri kita sendiri.
dan sebenarnya kita harus bisa jauh melihat ke depan gitu. Betul. Poinnya benar di situ. Karena kan kalau misalnya di saat-saat masa itu ya, waktu aku gagal, maksudnya di masa-masa aku down nih Kak ya, aku ya menunjukkan diri aku sebagai orang yang gagal kan. Jadinya orang-orang lihat kayak, oh kenapa Bel? Padahal orang-orang gak lihat kayak gitu. Tapi aku memberikan diriku, maksudnya menampilkan diriku sebagai orang yang gagal. Jadi ya hasilnya begitu. Tapi kan kalau misalnya saat itu aku punya perspektif yang kayak yang sekarang ya, yang oh ya udah, kegagalan itu sebuah pembelajaran, kegagalan itu mungkin sering kali kita dengar ya. Sekarang orang udah bahas itu, kegagalan sebuah batu loncatan dan sebagainya ya. Sekarang banyak banget orang ngomong, iya benar, tapi selain dari itu ada proses di balik waktu kita ngalamin gagal itu, justru itu yang paling penting. Prosesnya yang kita ngalamin, oke hari ini gue gagal di sini. Coba balik lagi, flashback lagi, prosesnya gimana? Oh ternyata kamu masih bertahan, ternyata kamu masih bisa nggak give up waktu orang-orang yang lainnya, oh ternyata lebih keren gitu. Kayak ada salah satu lagu yang aku lagi suka banget recently, Million Miracles dari Maverick City Music kalau nggak salah. Di situ dia bilang ada lirik ya, you help me steady when I won't give up gitu. Dan di situ aku ngerasa ya itu Tuhan bikin aku jadi berdiri walaupun maksudnya aku tetap tegar, aku walaupun kuat saat aku bener-bener saya mau nyerah tapi ya enggak lah gitu. Ngapain orang Tuhan bareng sama aku gitu di masa-masa itu ya Kak. Walaupun jatuh bangun juga ya prosesnya, aku bisa bilang. Aku rasa proses itu yang akhirnya mendewasakan Abel sih. Betul. Bisa Abel sampai ada di fase ini. Kalau misalnya nih kita nggak ngalamin kegagalan dan semua yang kita mau kayak berhasil, mungkin Abel nggak akan jadi satu orang yang tough kayak gini gitu. Kita nggak akan bisa punya kedewasaan yang seperti ini. Wow, thank you banget nih Bel. Aku rasa juga tadi ya banyak teman-teman yang mungkin lagi nonton ini dan juga ngalamin hal yang sama, mungkin lagi gagal masuk PTN yang dimau misalnya, atau mungkin lagi gagal kerjaan yang dipengenin dan banyak mimpi-mimpi yang gagal. Apa yang Abel pengen kasih tahu sama mereka nih yang hari ini lagi nonton? Pertama tadi kayak mempersiapkan diri untuk hasil yang terbaik itu penting banget, tapi juga harus mempersiapkan hati diri juga hasil yang mungkin lain dari itu, mungkin kita bisa buruk, bukan sesuai dengan yang harusnya segini jadi cuma segini gitu. Itu harus dipersiapkan karena aku rasa itu yang persiapan itu yang bikin kita jadi kuat. Selain itu jangan fokus sama hasil ya, lebih fokus sama proses ya Kak. Karena kan balik lagi tadi, karena apa yang aku alamin dari proses itulah aku malah bertemu banyak apa yang ingin Tuhan ajarin sama aku di situ. Dari kuat, tanggung jawab, terus juga banyak banget, aku gak bisa sebut satu-satu, tapi yang paling penting itu kuat dari kegagalan itulah yang sampai hari ini aku bisa berdiri hari ini. Yes. Thank you banget Bel. Thank you Abel udah sharing hari ini. Nah, Tasya, gimana nih? Apa yang kayak hari ini kena banget gitu sama kamu? Aku jujur dapat tentang kadang keadaan kita tuh nggak berubah bukan karena Tuhan nggak baik gitu. Kadang keadaan kita mungkin nggak berubah sesuai ekspektasi kita, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang perlu kita percaya adalah hatinya tuh baik, dan apapun yang dikerjakan di hidup kita itu pasti yang terbaik. Jadi ya terserah antara kita mau lihat ke keadaan kita atau kita mau lihat ke hatinya Tuhan yang baik. Jadi ketika perspektif itu lo berubah tadi tuh, ketika perspektif itu berubah, lo jadi bisa lihat keberhasilan di balik kegagalan-kegagalan yang lo alamin. Itu sih paling Kak. Yes, thank you Tasya. Aku sebenarnya juga masih relate loh, walaupun udah lama banget ya itu masa-masa kuliah. 10 tahun lalu ya? Oh enggak ya? Mari kita berhitung, oh jangan-jangan. Enggak, jangan. Dan aku bisa, jadi aku flashback juga sih, aku jadi mengingat kegagalan-kegagalan dalam hidup aku yang kemarin, yang sekarang aku bisa bilang aku bersyukur karena mengalami kegagalan-kegagalan itu. Karena kegagalan-kegagalan itu yang membuat aku jadi pribadi yang aku sekarang gitu. Jadi pribadi yang belajar, yang kayak tadi Abel bilang. Ada dua hal sih yang dari ceritanya Abel tentang keberhasilan dalam kegagalan hari ini. Yang pertama itu adalah tentang fase dimana Abel bilang itu adalah proses. Karena kan kita udah kadang-kadang ya
melakukan segala sesuatu dengan baik gitu. Misalnya kayak Abel udah belajar, ikutin segala tesnya, kayaknya udah baik, udah menabur dengan baik gitu. Tapi kok tuaiannya, kita menuainya kok nggak sesuai sama yang kita tabur. Nah, belakangan ini aku juga lagi merenungkan hal ini, bahwa ketika kita menabur sesuatu, untuk menuai itu ada yang namanya proses dan ada masa kita harus menunggu, ya nggak sih? Dan waktunya itu benar-benar ya kita nggak bisa tahu, kadang-kadang bukan waktunya kita tapi waktunya Tuhan. Cuman yang terpenting adalah ketika ada proses itu, di situ justru kita punya karakter itu di-develop, kita punya karakter itu dibangun, dan bahkan kita punya iman itu juga dibangun. Gitu. Jadi setiap kita yang mungkin lagi banyak mengalami kegagalan, bahwa ternyata melalui kegagalan-kegagalan ini, melalui proses ini ada yang lagi dibangun, yaitu bukan tentang apa yang kita bisa dapetin, tapi mungkin gimana our ability itu untuk bisa menunggu di dalam Tuhan, untuk bisa tetap percaya sama Tuhan gitu. Dan yang kedua, tadi bicara tentang hasil akhir kan, atau keberhasilan nih. Hasil akhir yang kita mau kadang-kadang kita cuma bisa lihat kan A gitu. Udah nih kayaknya dia yang paling bagus gitu. Ya, secara manusia gitu. Padahal sebenarnya semakin kita dewasa nih, adik-adik aku semua di sini, ada banyak banget caranya Tuhan yang mungkin kita nggak bisa ngerti. Ya, aku setuju itu banget. Ada banyak banget loh. Kita pikir jalan itu, tujuan itu cuma satu gitu. Dan kita cuma mengarahkan pandangan kita ke situ gitu. Padahal sebenarnya Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak versi dalam kehidupan kita. Yang kita perlu adalah mungkin kita nggak harus mengerti, tapi tetap percaya, tetap taat, obedience, tetap percaya dan taat walaupun nggak ngerti gitu. Jadi walaupun kita lagi gagal, mungkin kita nggak ngerti kenapa kita gagal, tapi percaya dan taat, kata Abel tadi kan, itu penting banget sih, karena pada akhirnya bukan kekuatan kita tapi kekuatannya Tuhan yang akan memampukan kita. Oke, so thank you banget Abel. Terima kasih sudah sharing dan cerita-cerita sama kita hari ini. Kita bersyukur banget ya apa yang Abel bagiin. Aku percaya ini nggak suatu kebetulan teman-teman semua dengerin, tapi ada maksudnya Tuhan, ada rencananya Tuhan. Kenapa kalian akhirnya tune in di program Titik Koma ini dan kayak wah itu gue banget tuh. Dan aku percaya ini juga memberkati teman-teman semua. Nah, thank you banget nih udah nemenin kita. Kita sudah berada di penghujung acara program Titik Koma hari ini. Dan mau ngingetin lagi juga buat teman-teman, kalau Titik Koma itu akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Bisa disaksikan di aplikasi GoPlay, ataupun bisa lagi nanti juga ditonton di YouTube-nya Pijar TV dan juga Muda TV. Dan bagi para teman-teman yang rindu untuk didoakan ataupun mau curhat, mau cerita-cerita mungkin mengenai kegalauan dan kegagalannya, teman-teman juga boleh langsung aja menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti ada tim yang akan menghubungi kalian untuk dengerin cerita kalian dan juga yang pastinya mendoakan kalian. Yes, hari ini untuk teman-teman yang mungkin ngelihat kaos aku, Pinky, dan kaosnya Kak Devi, ini adalah kaos dari dari @merch by Muda. Nah, teman-teman juga bisa cek di sini ada merchandise-nya juga yang keren-keren. Ada jaket, ada kartu pemuda. Betul. Nah, kalian bisa cek aja langsung di Instagram @merch_by_muda atau bisa cek e-commerce di Shopee. Yes. Dan jangan lupa untuk dibeli, itu yang paling penting, dibeli. Oke, thank you. Yes, dan kan kita udah di program Titik Koma, kalau saya Titik Koma, jadi makin selalu inget, oh iya, bukan titik nih, tapi masih ada koma. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa lagi di program Titik Koma selanjutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye-bye. God bless.